Hai teman-teman, sekarang dapur Tetis Cake mau pergi ke rumah sakit. Jadi ceritanya anak saya itu ada perbaikan di tulang punggung. Nah, dokter menyarankan untuk diterapi selama 6 kali. Nah, ini hari ke-6. Jadi ini hari terakhir teman-teman. Dengan segala kesibukan mami-mami ya, tetap ada di saat dibutuhkan. Maksudnya sudah selesai masak ya kan, karena yang pergi ini saya sama anak saya teman-teman. Bapaknya lagi ada meeting, Zoom meeting di rumah. Jadi saya siapkan dulu makanannya. Nah, makanan pagi, makanan siang gitu teman-teman, saya udah siapin. Terus saya sama anak saya pergi. Nah, jadi semua harus dapat diselesaikan oleh mami-mami ya. Setuju ya mami-mami ya. Hai mami-mami. Mami-mami semuanya orang yang hebat ya. Nah, dalam perjalanan ini teman-teman, nah kita lanjut teman-teman. Sambil jalan saya sambil cerita boleh ya. Ada yang bertanya, gimana sih ceritanya awalnya jadi YouTuber gitu ya. YouTuber nih. Nah, jadi awal ceritanya teman-teman, saya itu memang suka masak ya, hobi masak lah dibilang ya. Lalu masa kecil saya juga ya, kami ada 6 bersaudara. Saya anak kedua, jadi di atas saya kakak laki-laki ya, 3 laki-laki 3 perempuan. Nah, jadi waktu masa kecil SD lah ya teman-teman, di rumah kami itu yang suka masak seingatnya saya ya. Oke, kita lanjut ceritanya ya teman-teman, sambil saya nyetir ya. Nah, jadi waktu masa kecil saya itu, papa saya suka masak. Kalau di rumah kami itu masaknya itu bukan sedikit teman-teman, karena anggota keluarga banyak ya. Kami berkakak beradik ada 6, papa mama 8, belum lagi orang-orang yang saudara-saudara itu ya, yang tinggal di rumah karena mereka masa pendidikan, masa sekolah seperti itu. Jadi kalau masak itu banyak teman-teman, kualinya itu gede. Nah, jadi teti kecil itu bapak saya suka ajarin kalau mau bikin bakmi misalnya, bakmi goreng misalnya, apa-apa saja bumbunya gitu kan. Saya bawang putih gitu kan, kasih lada, kasih ini, terus bawang putihnya harus dikeprek apa diulek gitu ya. Terus atau mau bikin sambal gitu, apa aja gitu. Terus mau bikin sop. Nah, kan bukan sedikit teman-teman, jadi bumbu-bumbunya itu banyak. Yang siapin itu semua teti kecil teman-teman. Nah, jadi saya udah hafal tuh. Kalau bapak saya bilang atau saya tanya gitu, hari ini kita mau bikin apa gitu kan, bapak mau bikin sop ini gitu, atau mau bikin teri sambal gitu, atau terong balado gitu kan. Jadi saya udah tahu, hafal tuh. Oh oke. Jadi saya siapin tuh. Nah, masa kecil kan pasti banyak main ya teman-teman. Nah, teti kecil juga suka main gitu. Jadi
saya kerjakan kerjaan saya cepet gitu, supaya cepet saya main teman-teman. Jadi kalau udah selesai, udah beres semua, nah papa saya ngelanjutin masak gitu. Nah jadi dari pengalaman itu teman-teman, saya jadi bisa masak. Nah sampai besar gitu ya, sampai saya merantau. Nah waktu saya merantau, nih sudah merantau nih ceritanya, nih udah lulus SMA, merantau ke Jakarta. Terus saya tinggal di rumah kakak sepupu saya. Jadi biasa kan kalau kita dari Sumatera dititip di saudara gitu ya. Nah satu kali ya, seru nggak teman-teman cerita aku teman-teman? Aku belajar nih ya. Nah jadi satu kali anaknya kakak saya ini baptis nih. Nah dia sudah siapin apa yang mau dimasak gitu. Nah acara kecil-kecilan lah dengan keluarga. Lalu kakak saya ini nggak pintar masak juga gitu. Dia berharap tetangga depan rumahnya itu yang masakin buat dia gitu. Nah kalau orang Batak itu kan, kalau dia ada acara ya, masakannya itu saksang. Tahu ya, kalau orang dari Sumatera tahu itu saksang. Nah itu masakan ciri khas orang Batak. Nah saya itu orang Batak teman-teman. Nah lalu udah disiapin daging-dagingnya, terus bumbu-bumbunya udah disiapin. Terus apa lagi ya waktu itu ya, arsik. Arsik teman-teman. Terus dengan sopnya, pokoknya dengan lauk-lauknya lah gitu. Dia berharap tetangga yang depannya ini memasak gitu kan. Mereka pergi ke gereja tuh ya, saya nggak ikut ke gereja waktu itu teman-teman, karena mau bantuin orang yang masak ini gitu kan. Apa yang terjadi? Mereka pergi ke gereja. Terus dia bilang begini, kakak saya pesan begini katanya, Tet katanya, nanti temenin ya, bantuin ya Mama Utet yang depan rumahnya itu masak katanya. Itu saya udah siapin katanya gitu kan. Nah dia udah belanja hari Sabtunya gitu. Nah terus oke kak, saya bilang iya gitu. Pergilah itu ke gereja gitu kan. Nah mereka pergi ke gereja, Mama Utet ini datang ke rumah. Dia bilang katanya, aduh dek katanya, kakakmu suruh saya masak katanya, tapi saya lagi sakit kepala, sakit di badan, menggigil katanya. Aduh kayaknya saya nggak sanggup gitu ya. Nah terus waduh, dalam hati saya nih ya, oh gitu ya kak. Terus ya sudah gitu, mau diapain coba. Nah saya kerjain semua teman-teman sendiri. Saya kerjain, jadilah itu saksang, jadilah itu arsik, jadilah itu lalapan, ada sop, macam-macam gitu ya. Pulanglah dia dari gereja, kakakku ini pulang gereja gitu kan. Terus udahlah kan beres-beres semua gitu kan, siap mau makan siang gitu kan. Udah datang dengan saudara-saudaranya dari suaminya gitu kan. Nah dia bilang katanya, kau kasih nggak tadi, atau Mama Utet bawa nggak tadi itu makanan-makanan katanya. Terus saya bilang, kak yang masak aku gitu kan. Mama Utet lagi sakit, coba lihat deh lagi sakit gitu kan. Hah katanya, jadi yang masak ini semua kamu katanya. Kan saya orang baru di rumah itu ya.
Nah, iya kak, saya bilang, kamu bisa masak katanya, hebat kali kamu, cie, cie gitu ya. Terus saya kan orang dari kampung teman-teman, ya tahu lah ya, bisa masak lah ya. Nah, terus pas dia ini makanlah ini ya, waduh, dengan bangganya kakak saya ini bilang katanya, tahu nggak, ini yang masak ini bukan Mama Utet katanya, adik saya ini katanya, si Tete ini katanya. Waduh, tepuk tangan teman-teman. Seru ya teman-teman ceritanya. Nah terus sejak itu teman-teman, sejak pengalaman itu, kakakku ini suka yang namanya sayur paria kan. Nah, waktu saya masih di Sumatera, saya belum pernah makan sayur paria teman-teman, dan ternyata rasanya pahit ya. Nah, tapi dia ajarin saya masak paria karena dia suka, dia ahli di paria teman-teman. Nah, setelah saya mengerti gitu ya, saya sudah tahu gitu ya paria gitu masaknya gimana, ya sudah, saya bikinlah itu pakai ikan teri lah, disambel lah, di apalah gitu ya. Nah, kakak saya itu bawa ke kantornya makan siang gitu kan. Terus dia bawa lebih pariaknya. Apa yang terjadi teman-teman? Ternyata dia kasih cicipin ke teman-temannya. Terus teman-temannya bilang katanya, ih enak banget katanya, itu adik gue yang bikin katanya. Suruh bikinin lagi dong katanya. Saya beli katanya. Apa yang terjadi teman-teman? Kakak saya itu bilang katanya, 3 kali seminggu lo bikin begini ya katanya. Teman-teman saya pesan. Jadi dia jual sayur paria teman-teman. Nah, itu sekelumit cerita saya teman-teman di rumah kakak saya ya. Sangat disayangkan, kakak saya itu sudah almarhumah ya, sudah meninggal di usia muda. Nah, berikutnya teman-teman, aduh sorry ya, ini ada ini nih, lanjut nggak teman-teman ceritanya? Saya lanjutin ya. Nah, satu kali di rumah saudara saya. Jadi saudara saya ini suaminya kerja di kapal. Nah terus saya suka main juga ke rumahnya gitu ya. Jadi keluarga ini keluarga dari mama saya. Di rumah ini bukan perkumpulan ya. Rumah ini welcome banget, terbuka banget buat banyak orang. Luar biasa keluarga ini, menjadi berkat buat banyak orang, apalagi orang-orang yang perantau teman-teman ya. Terus satu kali saya masak di situ, masak gulai. Nah, saya suka gulai teman-teman. Jadi saya masak gulai ayam, terus gulai nangka, begitu ya. Pas hari saya masak itu, abang saya ini pulang, turun dari kapal gitu ya. Terus makan siang dong gitu kan. Nah, dia bilang katanya, enak banget nih gulai katanya. Dia nambah gitu ya. Terus enak banget katanya. Siapa yang masak ini katanya? Biasanya nggak begini nih katanya kan. Nah, karena banyak orang di situ, ada mbaknya juga gitu ya. Jadi mungkin macam-macam gitu. Karena dia suka gulai, sering mungkin masak gulai gitu ya, ganti-gantian gitu ya. Mungkin kali itu dia rasa beda gitu ya. Kalau kakak-kakak saya di Cimanggis dengar ini,
ini pengalaman saya kakak. Nah terus abang saya ini makan nih ya, terus saya bilang katanya, siapa yang bikin ini katanya, enak banget katanya gitu kan. Terus wih, kalau dibilang enak banget, saya tunjuk tangan dong. Ntar ya, ada telepon masuk. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi karena abang saya ini bilang enak gitu ya, jadi saya bilang dong, saya bang gitu kan, emang kau tahu masak katanya. Terus tahu lah bang gitu kan, kita kan orang kampung, jadi tahu lah bang gitu ya. Nah dia bilang, setiap awang pulang katanya harus ada ini ya katanya gitu. Woi, tepuk tangan. Jadi lulus ya teman-teman. Terus dari situ saya sama suami saya nih ya, jadi waktu kita masa pacaran gitu ya, bertemu gitu, saya suka suguhin makanan gorengan kah atau apalah gitu ya, atau bubur kacang hijau lah gitu ya. Nah ternyata ya, apa yang saya suguhkan itu yang dia suka teman-teman, kacang hijau gitu ya, terus pisang goreng gitu ya, dia paling suka gitu. Nah kesimpulannya katanya, ini setelah cerita ya, simpulannya, waduh ini pintar masak nih gitu ya. Gitu teman-teman, jadi makin cinta deh gitu. Nah jadi saya sering masakin buat dia lah gitulah. Setelah kita menikah, setelah kita berumah tangga nih teman-teman ya, waktu itu saya kan bekerja gitu, jadi bertemunya itu karena kita satu kantor, satu pekerjaan gitu. Nah cinta lokasi dong ya teman-teman. Nah terus dia udah bilang kalau sudah menikah tidak boleh bekerja katanya, ya kan, tidak boleh bekerja katanya. Ya pada waktu itu iya aja lah gitu ya, tapi beneran teman-teman, setelah menikah nggak boleh bekerja gitu. Jadi waduh bingung juga ya, kegiatannya apa nih gitu ya. Dia bilang kalau sekolah boleh, kalau kuliah lagi boleh gitu kan. Waduh gimana caranya gitu kan. Nah pendek cerita, dia bilang ya berkarya, beraktivitas apa yang lain, apa yang kamu suka boleh, tapi bukan yang bekerja, berangkat pagi pulang sore atau pulang malam gitu ya. Nanti ini dong, balapan dong dengan suami ya. Suami berangkat pagi pulang malam, istri juga berangkat pagi pulang malam, kayak apa tuh katanya. Nah itu kami ya teman-teman, buat teman-teman yang bekerja ya, ibu rumah tangga dan bekerja juga, top. Nah terus karena saya suka masak ya, jadi saya coba-cobalah untuk belajar lebih jauh tentang masak. Jadi saya itu kursus masak kemana-mana teman-teman ya, dari yang paling murah sampai yang paling harganya oke, saya jalanin teman-teman itu, dan saya praktekkan semuanya, saya lahap semuanya. Lalu saya juga beli buku masak sebanyak-banyaknya gitu ya, dan saya praktekkan. Ini kita masuk tol teman-teman, sebentar ya.
Nah, terus apa yang saya praktekkan itu yang makan suami saya dong ya. Dia seneng banget teman-teman. Jadi cocok ya. Satu suka makan, satu suka masak. Jadi cocok teman-teman. Nah, jadi saya belajar, saya gali semua tentang masak gitu. Lalu saya ikut komunitas masak. Ya kan, aktif di komunitas masak di Jakarta. Lalu dari situ saya ikut kompetisi teman-teman. Puji Tuhan selalu dapat hadiah. Nah, kalau dapat hadiah berarti apa teman-teman? Juara ya. Ore. Puji Tuhan teman-teman. Jadi alat-alat masak saya itu teman-teman banyak juga dapat dari ikut lomba gitu. Nah, saya juga sempat menerima kue-kue pesanan gitu ya, kue ulang tahun gitu, terus wedding cake, kue pernikahan gitu ya teman-teman. Lalu saya juga bikin snack box gitu, kalau halal bihalal gitu ya, sampai 500 box gitu-gitu teman-teman. Tapi itu tidak lama karena suami saya melihat kerjaannya seperti apa gitu ya. Kadang-kadang sampai nggak tidur gitu ya. Lalu suami saya bilang katanya, waduh nggak bener nih katanya, bisa mati muda kamu kayak begini katanya, stop gitu teman-teman. Jadi berhenti deh gitu ya, berhenti, nggak dilanjutkan gitu. Kalau terima kue ulang tahun ya itu boleh-boleh aja katanya. Jadi begitu teman-teman, tentang memasak gitu. Sampailah itu ke sekarang ini. Nah, karena pandemi ya kan, tidak bisa beraktivitas keluar rumah gitu. Oh iya, waktu saya ikut komunitas itu kepikir saya untuk membuat buku, karena teman-teman saya di komunitas itu juga ada beberapa yang membuat buku masak gitu teman-teman ya. Kepikir untuk membuat gitu. Keburu pandemi dan kesininya itu semua lewat digital gitu ya. Buku juga udah jarang dibaca, semua lihat dari teknologi sekarang ini ya, sosial media apa segala macam gitulah. Nah, akhirnya adik saya, anak saya, suami saya bilang, coba buat di YouTube katanya. Coba buat di YouTube. Nah, selama ini saya hanya nonton YouTube-nya orang-orang gitu ya. Saya juga belajar gitu ya dari YouTuber yang sudah hebat-hebat gitu. Saya juga belajar dari video-video mereka dan saya juga praktekkan seperti itu teman-teman. Nah, terus pas adik saya, anak saya bilang di YouTube gitu kan, saya itu gaptek teman-teman, nggak ngerti pegang-pegang itu HP itu ya, hanya bisa telepon gitu ya, chattingan gitu-gitu aja. Kalau yang lain-lainnya gaptek. Terus anak saya bilang katanya, saya bisa buatin kok Wami katanya. Terus adik saya juga bilang gampang, bisa dipelajarin katanya. Oke.
Lalu mereka bikinlah itu, jadilah itu YouTube-nya Tetis Cake gitu kan. Nah, videonya lihat deh teman-teman di awal-awal, wis amburadul gitu ya. Nah, terus sudah berjalan gitu beberapa kali gitu ya, sempat hilang teman-teman. Maksudnya itu tidak upload video gitu kan, karena anak saya sibuk dengan sekolah online, adik saya sibuk dengan bisnis ikan cupangnya gitu ya, suami saya juga sibuk dengan pekerjaannya, saya nggak ngerti ngedit gitu kan, terus nggak ngerti ngupload gitu kan. Jadi waduh kacau deh, sedih. Terus padahal saya udah mulai suka tuh teman-teman gitu ya, memvideoin. Di pikiran saya begini, tadi saya mau bikin buku, nggak jadi bikin buku gitu kan. Terus lihat pengalamannya orang-orang gitu ya, untuk apa, untuk ke depan gitu ya, saudara, anak saya gitu bisa melihat gitu hasil karya maminya gitu. Atau mau cari-cari resep, udah tinggal lihat punya maminya gitu ya. One day gitu kita tidak ada di dunia ini gitu kan, ada sesuatu yang kita tinggalkan teman-teman. Itu yang ada di pikiran saya. Jadi pada kesimpulan saya tuh harus selalu berkarya di YouTube gitu. Nah, pas tak kayak begitu, waduh saya sedih banget. Saya bisa video-videoin gitu, tapi saya nggak bisa ngedit, nggak bisa ini. Akhirnya saya bilang sama suami saya gitu kan, waduh ini gimana nih gitu kan, sedih dong gitu ya. Akhirnya diskusi sama anak saya gitu, akhirnya anak saya mau bantu ngajarin saya gitu kan, gini cara ngedit, katanya begini gini. Terus dia bilang, mami harus bisa, kan mami selalu bilang harus mandiri gitu. Kalau mami nggak ada, kamu gimana? Nah, saya dibalik itu teman-teman. Anak saya bilang, kalau saya keluar negeri gimana? Mami gimana? Mau minta tolong sama siapa? Katanya. Iya juga ya gitu ya. Nah, akhirnya ya sudah ya, membuka pikiran ya, otak ini gitu ya, yang sudah usia golden gitu ya. Mulailah itu belajar. Sampai saya catat-catat gitu ya. Sampai saya bilang sama anak saya, kayak saya dulu ngajarin anak saya A, B, C gitu ya. Nah, saya juga begitu, digituin sama anak saya catat gitu kan. Macet kenapa ini? Jadi saya catat itu detail teman-teman. Akhirnya saya bisa ngedit sendiri teman-teman ya. Terus akhirnya saya bisa ngupload sendiri ya. Jadi walaupun belum sebagus, secanggih teman-teman yang sudah hebat-hebat di YouTube ya, saya akan belajar terus. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya teman-teman. Nah, itu sekelumit cerita saya, bagaimana awalnya saya bisa memasak gitu ya, sampai saya bisa nge-YouTube. Nah, saya bersyukur banget teman-teman ya, ada di YouTube ya kan. Jadi saya tuh bertemu dengan teman-teman semuanya yang luar biasa. Karena apa? Saya banyak belajar dari teman-teman semua loh, beneran. Gitu. Kalau saya boleh sebut satu-satu ya, ada Margaret Channel, ada Jenny dari Mace Papua, ada Rambo Debi, ada Wisnu Gundul. Saya tanya, yang gundul apanya? Saya bilang, apanya aja deh, terserah katanya. Hai Wisnu. Nah, terus Wisnu Gundul channelnya. Nah, terus ada lagi Lek Riang gitu. Setiap saya nonton videonya ini teman-teman, channelnya namanya Lek Riang ya. Setiap saya nonton videonya ini, saya tuh pasti ketawa loh.
Jadi bener-bener itu riang gitu, bener-bener riang loh. Nah, etos kerjanya keluarga ini luar biasa. Saya juga bertemu dengan Rizal Separuh Aku Lumpuh, ya, channelnya Separuh Aku Lumpuh. Kamu luar biasa Rizal, jempol, semangatmu luar biasa, ya. Nah, ada juga Z dari Malaysia. Z, saya suka sebutnya itu Z. Aduh, mohon maaf, saya nggak hafal itunya ya, tulisan itunya, nanti kalau salah nyebut jadi salah gitu ya. Nah, terus siapa lagi ya? Ada Ceko Sairin dari Singapura, ada Finlandia dan aku Catherine, ada, aduh, sambil nyetir jadi saya nggak hafal semuanya ya, mohon maaf ya. Nanti lain kali saya akan sebutkan teman-teman semuanya yang banyak mendukung saya. EW Family, Ernestine ya, waduh ini keren banget ini, wanita hebat. Ada Rahel, suaramu bagus banget Rahel. Ada Eklesia, waduh ini Eklesia juga luar biasa. Lalu ada anak desa, banyak deh teman-teman, banyak sekali. Ada apa, Escape UK Carol, ada Satina Tiroid, ada Mae Aisyah, ada Logamu Haichi. Waduh, video-video mereka itu teman-teman sangat menginspirasi. Kalau ada berkat, ada waktu, jalan-jalan gitu ya, boleh dah bertemu dengan mereka tuh. Terus ada Bunda Lia Rafito, aduh. Jadi ceritanya nanti saya sambung lagi siapa-siapa ya teman-teman ya. Nah, ini kita udah sampai di Karawaci. Jadi kita mau ke Siloam Hospital. Nah, oh iya teman-teman, jadi kalau saya makan di restoran gitu ya, saya lihat aja gitu ya, kan kita nggak tahu buat persis seperti yang dia buat, nggak bisa dong ya, hanya dia yang bisa buat ya teman-teman. Jadi saya suka buat versinya saya gitu loh teman-teman. Versinya saya gitu. Terus kadang-kadang anak saya bilang katanya lebih enak ini katanya, kadang-kadang suami saya bilang katanya kok bisa ya gitu. Atau kalau suami saya pergi makan di luar gitu ya, atau lagi ada urusan pekerjaan gitu, makan di mana gitu ya, nanti dia fotoin, terus dia kasih tahu ini rasanya kayak begini loh, kayak begini, kayaknya dia buat begini deh mami katanya, coba gimana caranya, coba teman-teman ya. Jadi ya putar otak lah, jadilah versinya saya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kalau saya sebut namanya ini gitu ya, nggak persis seperti itu kan nggak lucu ya teman-teman. Karena apa? Kan udah versinya kita gitu, berarti kan kita harus kasih nama yang baru dong gitu ya. Kasih namanya itu saya juga kadang-kadang bingung teman-teman ya. Yang pasti enak. Yang pasti enak teman-teman gitu ya. Nah, kadang-kadang saya masak
taro-taro. Nah, tahu kan taro-taro? Taro-taro itu asal taruh aja semua gitu jadi makanan gitu ya. Suami saya makan nanti dia bilang begini, ini udah buat jadi konten belum katanya, ini enak loh katanya, padahal saya nggak videoin teman-teman, jadi harus saya remind lagi gitu, harus ulang lagi terus saya videoin lagi gitu teman-teman. aduh kita sudah sampai. Ambil kartunya nak. Oke teman-teman, sudah sampai. Kita lagi cari parkir. Kenapa? Hah? Kita mau cari parkir dulu nih. Ketinggalan Pak. Rada susah cari parkir di sini teman-teman. Penuh. Apakah ada parkir? Oke. Nah, thanks buat ada teman-teman. Dapat deh. Nyempil. Nah, di sini deh. Oke teman-teman, kita udah sampai. Nanti pasti dikomentarin, kok sekali-sekali buka dong maskernya gitu ya. Nih saya buka ya. Nah, kita tutup lagi. Soalnya nggak bisa turun kalau nggak pakai masker teman-teman. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, sudah selesai ke dokternya dan sekarang kita mau pulang. Terima kasih teman-teman sudah menonton video hari ini. Semoga berkenan kepada teman-teman semua. Terima kasih. God bless you all.